Ada satu kenyataan yang kerap kali diabaikan, namun diam-diam terus membayangi pikiran kita, bahkan jauh setelah semuanya selesai. Kenyataan itu bukan tentang rasa bersalah yang muncul ketika kita menyakiti seseorang yang jahat atau membawa pengaruh negatif dalam hidup kita, pun tidak hadir ketika kita memilih untuk menjauhi seseorang yang lemah yang mungkin tidak sepadan dengan kebutuhan kita untuk berkembang. Namun, kenyataan tersebut justru menghantui paling dalam ketika kita menyakiti mereka yang sejatinya baik kepada kita. Mereka adalah orang-orang yang hadir dengan ketulusan hati, yang peduli tanpa syarat, yang mendengarkan dengan sepenuh jiwa, melindungi tanpa pamrih, mendukung di saat-saat tersulit, dan mencintai apa adanya tanpa meminta imbalan. Ketakutan yang menghantui itu datang saat kita menyadari di tengah keheningan malam yang sunyi bahwa bisa saja orang baik yang telah kita lukai itu tidak lagi kembali. Bagaimana jika mereka pergi untuk selamanya? Bagaimana jika kita telah menjauhkan satu-satunya sosok yang tulus benar-benar ada untuk kita? Rasa kehilangan orang baik terasa berbeda, heningnya berbeda. Ketiadaannya memberikan dampak yang tak terlukiskan. Ketika mereka memutuskan untuk pergi, dunia di sekitar mereka tidak bergetar dalam kegaduhan. Sebaliknya, semuanya menjadi sunyi, dan keheningan itulah yang membawa rasa takut dan sesal mendalam bagi kita. Bukan karena mereka ingin menghukum kita, tetapi karena mereka sudah selesai. Mereka telah selesai mencoba. Benar-benar selesai. Orang baik seringkali tidak mengumumkan batas kesabaran mereka. Mereka tidak mengancam akan pergi ketika merasa terluka, tidak membuat drama, tidak mencari perhatian untuk mendapatkan validasi. Sebaliknya, mereka perlahan mulai menarik diri. Mereka berhenti memberikan sesuatu yang sebelumnya mereka berikan tanpa ragu, entah itu waktu, energi, perhatian, atau cinta. Percakapan yang dulu hangat dan panjang berubah menjadi singkat dan berjarak. Ketersediaan mereka kian menipis. Kini, energi dan perhatian mereka difokuskan kembali pada diri sendiri. Sementara itu, kita yang terbiasa menganggap bahwa mereka akan selalu ada di sana untuk memaafkan atau kembali, mulai menyadari fakta pahit. Kita keliru memahami kekuatan mereka. Orang baik tidak pergi dengan amarah yang membara. Mereka pergi dengan hati yang penuh kejelasan. Dan kejelasan itu adalah sesuatu yang tak mungkin diganggu-gugat atau dinegosiasikan lagi. Waktu tak bisa diputar ulang. Yang membuat momen perpisahan itu lebih mengguncang adalah kenyataan bahwa kita sering menyadarinya ketika segalanya sudah terlambat. Orang baik sungguh berbeda. Mereka tidak menarik diri untuk sekedar memanipulasi emosi orang lain, tidak menciptakan jarak untuk mendapatkan perhatian lebih, dan tidak pergi sementara dengan harapan akan dikejar kembali. Mereka melangkah menjauh karena satu hal sederhana, namun sangat bermakna. Mereka telah sampai pada kesimpulan bahwa cinta dan upaya yang mereka berikan tidak lagi dihargai sebagaimana mestinya. Dan pada titik itulah semuanya benar-benar berakhir, tanpa kemungkinan untuk dibalikan lagi. Di awal, kita mungkin berpikir mereka hanya sedang merasa sedih atau kecewa, dan bahwa pada akhirnya mereka akan tenang serta kembali seperti sedia kala. Kita sering mengira kebaikan hati mereka berarti mereka akan selalu lembut. Kesabaran mereka berarti mereka akan terus mentolerir segalanya. Namun kemudian, kita menyadari sesuatu yang tidak terduga. Ada perubahan dalam tatapan mata mereka, ketenangan teguh dalam nada suara mereka, dan energi yang perlahan mulai berfokus ke diri mereka sendiri. Kita akhirnya menyadari bahwa mereka tidak lagi sekadar emosional. Ketika seorang yang baik hati telah mencapai batas emosinya, mereka tidak pergi dengan mudah. Sebanyak itulah nilai yang mereka berikan pada cinta dan relasi. Mereka berusaha keras, melibatkan hati, memberikan peluang berulang kali lebih banyak dari seharusnya. Tetapi ketika jiwa mereka mencapai ambang batasnya, ketika hati sudah letih sempurna, mereka akan mengatakan, "Cukup." Keputusan itu bersifat final. Kita mungkin mencoba menghubungi mereka lagi, mengirim pesan untuk menguji air, mencoba menarik mereka kembali ke pola lama, berharap respons yang hangat seperti sebelumnya. Namun orang yang dulu kita kenal tak lagi menghadirkan reaksi serupa. Kehangatan itu telah sirna, ikatan telah lepas, dan ketersediaan mereka telah menghilang. Pada saat itu, kita terpana oleh kenyataan. Mereka tidak marah, mereka sudah selesai. Kesadaran akan hal ini terasa begitu menyakitkan, karena kita bukan hanya kehilangan seseorang, kita kehilangan satu sosok yang pernah bersedia melakukan segalanya untuk kita. Dan kehilangan semacam ini membawa luka yang dalam, menyisakan nyeri yang bertahan lama bahkan setelah waktu berlalu. Yang paling menakutkan dari semuanya,
bukanlah kehilangan dirinya semata, tetapi kehilangan segala hal berharga yang datang bersama keberadaan mereka. Orang baik tidak hanya memberikan kasih sayang, mereka memberi kehangatan, kesetiaan, kesabaran, rasa aman secara emosional, hal yang tidak bisa dibeli dan tak dapat digantikan dengan penampilan luar atau janji-janji manis. Mereka memberikan rasa nyaman, perasaan dipahami, serta tempat aman layaknya sebuah rumah. Kala mereka pergi, kita kehilangan bukan cuma pasangan, tetapi juga tempat berlindung. Kehilangan itu hadir dalam lapisan-lapisan mendalam yang tak terungkap dengan kata-kata. Kita mulai menyadari ada yang berbeda ketika hidup menghadirkan masalah dan mereka yang dulu selalu ada, kini tak lagi bisa kita hubungi. Kita juga sadar saat perhatian dari orang lain terasa begitu hambar, seolah dangkal, terpaksa, atau sekadar transaksional. Kita melihat perubahan saat bertemu orang-orang yang kini dingin, tidak konsisten, egois, memberikan usaha seminimal mungkin. Padahal, dahulu mereka tanpa diminta memberikan yang terbaik. Kebaikan yang tulus ternyata menjadi sesuatu yang begitu langka, dan ironisnya, kita baru benar-benar memahami nilainya saat semua itu telah hilang. Kita teringat cara mereka mendengarkan, bagaimana mereka meyakinkan kita ketika ragu, membuat kita tertawa di tengah hari-hari sulit, bagaimana keberadaan mereka membawa ketenangan di tengah kekacauan. Kita kenang betapa mudahnya menjadi diri sendiri di dekat mereka, betapa alami rasanya mempercayai mereka, betapa aman perasaan yang mereka hadirkan. Hingga akhirnya kita tersadar kehilangan mereka bukan hanya sebatas kehilangan seseorang, kita juga kehilangan akses pada kebaikan yang pernah mereka berikan. Dulu, kita mengira kebaikan itu selalu ada, tanpa batas. Namun, sebuah pelajaran datang. Hal paling menakutkan setelah menyakiti orang baik bukanlah kemarahan mereka, melainkan keheningan mereka. Keheningan itu bukan pasif-agresif, bukan manipulasi, bukan pula permainan. Keheningan itu adalah akhir, sebuah tanda bahwa tidak ada lagi energi untuk diberikan atau alasan untuk diperjuangkan. Tidak ada lagi penjelasan atau kata-kata yang tersisa. Dan keheningan semacam itu menimbulkan rasa takut dengan cara yang sangat berbeda. Ketika seseorang berteriak atau berdebat, itu menunjukkan kepedulian. Ada keinginan untuk memperbaiki keadaan, ada usaha untuk menyelamatkan hubungan. Namun, saat keheningan datang dari orang baik yang berhenti bereaksi dan hanya menarik diri dengan tenang, itu menunjukkan penerimaan akan sebuah akhir. Hati mereka telah tertutup, bukan karena dendam, melainkan karena menjaga harga diri. Keheningan seperti inilah yang terasa paling menghimpit, karena kita tahu kitalah penyebabnya. Keheningan itu begitu nyata, berat dan tak terbantahkan. Tidak ada hitungan mundur, tidak ada peringatan, tidak ada nanti kita bicarakan lagi. Sepi itu merasuki perlahan seperti bayangan yang gelap dan pasti. Kita pun mulai sering memeriksa telepon, mengulang percakapan di kepala sendiri sambil mengatakan pada diri kita, mungkin mereka sedang sibuk, meskipun dalam hati kita sadar ada kekosongan dari hilangnya pesan. Selamat pagi. Hilangnya kehadiran yang dulu terasa begitu lekat, lenyapnya kebaikan yang selalu bisa kita andalkan, dan setiap jam yang berlalu tanpa kabar memberikan kepastian pada ketakutan terburuk kita. Mereka benar-benar telah pergi. Ada sebuah momen hening yang menyayat ketika kita melihat mereka, lalu menyadari kalau mata mereka tak lagi memancarkan kehangatan yang sama. Suara mereka tak lagi selembut dulu, kehadiran mereka terasa asing, dan kesadaran itu menghantam lebih keras daripada drama apapun. Melihat mereka secara perlahan melepaskan ikatan emosional membawa luka yang dalam, dan perpisahan seorang yang baik tidak datang dengan riuh atau dendam tersembunyi, melainkan dalam sunyi yang tak dapat tertolak. Tidak ada lagi pembelaan diri, tidak ada usaha untuk memperbaiki yang sudah rusak. Mereka berhenti memberi, berhenti mencoba, melepaskan kedalaman emosional yang dulu pernah menjadi tempat kita singgah. Kita bisa merasakan perubahan itu, walau tak ada sepatah kata pun keluar dari mereka. Sosok baik yang seringkali kita pandang sebelah mata kini memudar dalam diam, dan kita hanya bisa terpaku saat kenyataan itu hadir di depan mata. Keterasingan ini adalah hal yang paling menakutkan, karena ini bukan sekadar fase sementara, bukan ujian untuk menguji kesabaran kita, bukan pula sebuah taktik mencari perhatian. Ini adalah transformasi,
sebuah penarikan diri yang terjadi perlahan namun pasti sebagai hasil dari luka yang telah berubah menjadi kejelasan. Kejelasan di mana harapan akhirnya mati dan cinta mulai kembali ke dalam hati mereka sendiri. Mereka berhenti mengalirkan segalanya untuk orang lain, memilih mengisi diri mereka sendiri. Dan saat kita menyaksikan proses itu dengan perlahan, sebuah rasa panik pun mulai muncul. Bukan kepanikan yang terlihat jelas atau menciptakan kegaduhan, tapi sebuah kekhawatiran yang tertanam dalam hati, berat dan sulit untuk dilepaskan. Ketakutan terdalam dari semua ini adalah melihat diri kita melalui mata mereka, menyadari refleksi semua yang pernah kita beri, atau semua yang tidak pernah cukup kita hargai. Mereka bersinar tanpa kehadiran kita. Meski orang-orang baik yang terluka sempat lemah, mereka tidak akan hancur untuk selamanya. Mereka bangkit kembali, menemukan nilai dalam diri mereka sendiri, lalu menetapkan tujuan dengan disiplin dan ambisi. Dari rasa sakit yang mereka alami, mereka tumbuh dengan niat yang kuat. Dan ketika itu terjadi, penyembuhan itu tidak hanya membuat mereka pulih, mereka berubah secara menyeluruh, menemukan kepercayaan diri yang baru. Batasan dalam hidup mereka kini menjadi lebih jelas, standar mereka meningkat, dan energi mereka menguat. Mereka yang dahulu memberi terlalu banyak, kini memilih hanya untuk memberikan kepada yang layak. Kita dapat melihat ini semua, entah dari kejauhan, dari cerita yang terdengar, atau bahkan melalui media sosial. Kita menyaksikan bagaimana mereka tumbuh, merasakan perubahan yang begitu nyata. Kita melihat cahaya mereka bersinar, dan sejujurnya hal itu membuat kita merenung, bukan karena iri, tapi karena mengingatkan kita pada semua yang telah hilang. Kita menyadari bahwa orang lain mulai memperhatikan mereka, orang-orang yang menghargai nilai yang pernah kita abaikan. Kemudian kita melihat mereka tampak lebih bahagia, lebih sehat, lebih stabil. Semua itu tanpa kehadiran kita. Mereka berkembang menjadi versi terbaik dari diri mereka, versi yang sebenarnya juga kita harapkan menjadi milik kita. Tapi kini, versi terbaik itu bukan lagi untuk berbagi masa depan bersama kita. Di titik ini kita menghadapi ketakutan terdalam. Bukan hanya kita kehilangan mereka, tapi juga kehilangan kemungkinan untuk tumbuh bersama versi terbaik mereka. Tindakan kita dulu tidak hanya menjauhkan mereka, tetapi justru mendorong mereka menjadi individu yang lebih baik. Ketika kita tak lagi hadir dalam hidup mereka, kita tak cuma kehilangan sosok itu. Kita kehilangan kesempatan untuk berada di sisi seseorang yang mampu berkembang luar biasa bersama kita. Dan inilah kenyataan paling pahit setelah menyakiti orang baik. Kita kehilangan tipe orang yang mungkin tak akan pernah datang lagi dalam hidup. Mereka mampu sembuh tanpa kita, berkembang tanpa kita, mendapati kedamaian dan kebahagiaan tanpa kita. Ketika orang baik benar-benar menutup babak lama dari hidupnya, mereka melakukannya dengan ketenangan hati yang seolah permanen. Mereka tidak menoleh ke belakang lagi, tidak membuka kembali pintu yang sudah tertutup rapat, tidak menyiksa diri dengan mencoba merangkai ulang akhir cerita yang telah selesai. Mereka melangkah maju dengan penuh anggun dan ketenangan, dan ini adalah proses yang tak bisa diubah oleh siapapun. Bagian terberatnya adalah menyadari bahwa kita kehilangan seseorang yang begitu berharga bukan karena takdir mempermainkan kita, melainkan akibat pilihan-pilihan keliru yang pernah kita buat sendiri. Kesadaran itu sungguh menyakitkan untuk dihadapi. Rasa kehilangan tetap terasa setiap kali kita berhadapan dengan hubungan baru yang terasa setengah-setengah. Setiap kali kita mendambakan stabilitas yang pernah ada, setiap kali berharap pintu kesempatan kedua bisa terbuka kembali, meski tahu sebenarnya pintu itu sudah terkunci rapat. Namun di balik semua penyesalan dan luka itu, mungkin ada pelajaran penting. Kehilangan ini menjadi pelajaran bagi kita, seperti halnya rasa sakit menjadi bahan bakar bagi mereka untuk terus bergerak maju. Bagi kita, ini adalah pengingat akan pentingnya kebaikan yang tulus dan betapa berharganya segala hal yang kerap kita anggap biasa saja di tengah keheningan yang seringkali kita abaikan. Namun, saat kehilangan datang mengetuk, kita mulai menyadari bahwa banyak hal sederhana yang dulu tak kita hiraukan memiliki makna yang jauh lebih mendalam dari yang pernah kita bayangkan.
Ketika seseorang yang berarti telah pergi dari hidup kita, barulah kita mulai berbicara dengan diri sendiri, mencoba mendengarkan kejujuran hati yang selama ini mungkin terpendam. Mungkin untuk kali pertama, kita mempertanyakan alasan di balik sikap lalai itu. Mengapa aku hanya dapat melihat nilai besar mereka setelah segalanya berubah dan terlambat untuk disyukuri? Mengapa begitu mudah bagi diriku memperlakukan kebaikan seperti sesuatu yang akan selalu ada, seperti udara dan oksigen yang tak pernah putus menghampiri? Kebaikan seseorang tidak berbeda jauh dengan mata air jernih yang muncul di tengah padang pasir nan gersang. Awalnya, kita menganggapnya sekadar pelepas dahaga, tanpa pernah benar-benar memikirkan sumbernya. Lambat laun, kita terbiasa dan menyangka bahwa ia akan terus mengalir tanpa henti, tanpa pernah mempertanyakan kelanggengannya. Hingga pada satu titik, tanpa perlu drama berlebih, mata air itu memilih untuk menghilang perlahan, menyusup kembali ke dalam bumi. Ia meninggalkan kita, tapi bukan untuk menyakiti, melainkan untuk memberi ruang bagi dirinya sendiri agar dapat menyuburkan akarnya. Di saat itulah kita sadar betapa nyata dahaga itu terasa. Sebuah kekosongan yang begitu mendalam hadir bersamaan dengan rasa takut yang merayap perlahan di dalam diri. Bukan hanya sekadar kehilangan, namun lebih dari itu, kita takut menjadi pelajaran dalam hidup mereka. Ada ketakutan bahwa kisah kita bersama hanyalah sebuah cerita ringan yang mereka bagi, bukan dengan penuh amarah atau kecewa, tetapi dengan kebijaksanaan yang tenang. Kita pernah merasa memberi tanpa batas adalah bentuk cinta sejati. Tapi tak jarang, itu justru menjadikan orang lain terbiasa menerima tanpa rasa syukur. Kita takut menjadi sosok dalam kehidupan mereka yang membuat mereka sadar akan batasan mereka sendiri. Lebih dari itu, apa yang paling menakutkan adalah mereka tidak membenci kita. Sebaliknya, mereka mungkin justru bersyukur atas kepergian kita, karena dari pengalaman tersebut, mereka belajar mencintai diri mereka dengan lebih tulus dan utuh. Dan sungguh, luka itu semakin perih bukan sebab amarah atau dendam dari pihak mereka, melainkan kenyataan pahit bahwa keberadaan kita justru membawa mereka pada sebuah pembebasan. Ketika dalam hati mereka berkata dengan lembut, "Terima kasih telah pergi, karena setelah itu, aku menemukan diriku yang sesungguhnya." Saat itulah kita harus menghadapi kesadaran paling menyakitkan, bahwa perpisahan ini bukanlah akhir bagi mereka, tetapi awal bagi sebuah perjalanan baru, dan justru kitalah yang harus belajar menerima hilangnya mata air itu untuk seterusnya. Tanpa kita sadari, perlahan mulai terlihat bahwa pola ini bukan sekedar tentang mereka, melainkan juga tentang diri kita sendiri. Kita mulai mempertanyakan hal-hal di dalam hati kita yang mungkin selama ini terabaikan. Apakah diam-diam aku merasa takut pada kebahagiaan yang stabil, pada kebaikan yang tenang? Ataukah kenyamanan itu sebenarnya lebih sering kutemukan dalam ketidakpastian yang penuh dramatika? Mungkin karena semua itu terasa lebih intens, lebih membangkitkan rasa hidup, atau memberikan semacam urgensi yang membuat kita terus merasa harus berjuang. Kita kembali memutar ingatan pada momen-momen di mana kita, entah bagaimana, memilih untuk mengabaikan pesan-pesan penuh kesabaran dari orang-orang baik. Kita mengenang saat-saat di mana kita justru memberi prioritas kepada mereka yang hanya hadir untuk memberikan semburat adrenalin, bukan rasa aman yang menenangkan. Dan kemudian, kesadaran itu muncul, mengungkapkan betapa seringnya kita tanpa sadar menyakiti orang baik. Bukan karena mereka kurang memenuhi ekspektasi kita, melainkan justru karena mereka terlampau cukup. Mereka tidak menghadirkan roller coaster emosional yang seringkali kita asosiasikan dengan cinta. Cinta mereka tidak membuat kita merasa harus berjuang mati-matian demi mendapat perhatian. Mereka ada sebagai sesuatu yang konsisten, sebagai kehadiran yang dapat diandalkan. Dan anehnya, bagi sebagian dari kita, sesuatu yang dapat diandalkan seperti itu terasa kurang menantang, kurang menggugah jiwa, kurang memberikan sensasi sebuah perjalanan takdir yang mendebarkan. Namun ironisnya, ketika kehadiran mereka sudah tak lagi ada, barulah kita memahami sepenuhnya arti kehadiran tersebut.
Ternyata, yang selama ini benar-benar kita rindukan bukanlah puncak emosi yang membakar, melainkan kehangatan sederhana yang memberi ketenangan. Seperti api unggun kecil yang menerangi jalan gelap tanpa menghanguskan segalanya di sekelilingnya. Perlahan-lahan, hilangnya mereka tidak hanya membawa pergi cinta mereka dari hidup kita. Kehilangan itu juga mencuri sesuatu yang tidak kalah penting, versi terbaik dari diri kita sendiri. Diri yang bisa dicintai oleh mereka tanpa syarat. Ada versi diri kita yang pernah mereka lihat dengan jelas, versi yang lebih lembut, lebih percaya, lebih terbuka terhadap kebaikan dan ketenangan. Namun kini, seiring dengan perginya kehadiran mereka, versi itu pun ikut menghilang. Pertemuan dengan orang-orang baik sejatinya seperti berdiri di depan cermin yang jernih dan bersih. Mereka memantulkan gambaran potensi terbaik dalam diri kita, menunjukkan bagaimana indahnya menjadi seseorang yang bisa saling mencintai dengan damai, menjadi rumah bagi satu sama lain. Namun, ketika cermin itu akhirnya pecah dan tiada lagi di hadapan kita, bayangan indah tersebut pun sirna. Apa yang tersisa dalam diri kita hanyalah keraguan baru yang tumbuh subur, dinding-dinding tinggi yang kembali kita bangun untuk melindungi hati dari kemungkinan terluka. Dan pada titik inilah penyesalan menjadi berlipat ganda. Bukan hanya mereka yang kini kita rindukan, lebih dari itu, kita merindukan versi diri sendiri yang pernah bisa menerima cinta murni dan tulus seperti itu. Cinta yang dulu mungkin tidak terlalu kita hargai ketika masih berada di genggaman kita. Yang tersisa kini hanyalah sebuah pertanyaan yang terus bergaung di benak kita, menggema layaknya irama yang tak kunjung henti. Apakah ini merupakan akhir dari segalanya, sebuah penutup yang tak terelakkan, atau justru menjadi awal dari suatu pembelajaran berharga yang harus kita hayati dan resapi dengan sepenuh hati? Mungkin saja jawabannya ada dalam kepergian orang-orang baik. Mereka pergi bukan untuk menyiksa atau meninggalkan luka yang dalam, tetapi justru untuk menyampaikan pelajaran berharga kepada kita. Mereka mengajarkan makna dari kata cukup. Cukup untuk menyadarkan bahwa kebaikan yang mereka bawa bukanlah keharusan atau hak yang patut dituntut, melainkan sebuah berkah yang seharusnya kita syukuri. Cukup untuk membuat kita paham bahwa keberadaan seseorang dalam kehidupan kita adalah sebuah anugerah yang datang dari pilihan mereka sendiri, bukan karena kewajiban. Dari situ, kita pun belajar bahwa cinta yang sejati dan sehat tidaklah memerlukan berbagai drama untuk diakui atau dirasakan keberadaannya. Cinta tersebut hanya memerlukan kesadaran untuk hadir sepenuh hati, sikap saling menghormati, dan keikhlasan memberikan ruang bagi tumbuhnya kenyamanan bersama. Dan jika kita benar-benar mau memahami pelajaran ini, mungkin suatu saat nanti kita akan berkembang menjadi seseorang yang tidak lagi mengulangi kesalahan dengan melukai orang lain. Sebaliknya, kita belajar menjadi seseorang yang menjaga, menghargai, atau setidaknya memahami kapan waktu yang tepat untuk mengucapkan terima kasih dengan tulus dan kapan harus melepas dengan penghormatan penuh. Pada akhirnya, keheningan yang ditinggalkan oleh orang-orang baik itu menciptakan ruang kosong. Awalnya kita merasakannya seperti sebuah hukuman berat, rasa hampa yang tak tertahankan. Akan tetapi, seiring waktu berjalan, ruang itu perlahan menjelma menjadi tempat di mana kedewasaan dan kebijaksanaan baru mulai bertumbuh. Dalam ruang itu, kita merenungkan bahwa cinta sejati bukan tentang sekedar memiliki seseorang sepenuhnya, tapi tentang memilih untuk merangkul setiap detik keberadaan mereka dengan penuh penghargaan dan kesadaran. Kehilangan yang terbesar sesungguhnya bukanlah saat mereka memilih pergi dari hidup kita, tetapi ketika kita gagal menghargai kehadiran mereka selama mereka masih ada. Dan mungkin pesan yang ingin disampaikan oleh semuanya ini sebenarnya sangat sederhana namun begitu dalam. Jangan pernah menunggu hingga keheningan seseorang mengajarkanmu makna dari suara cinta mereka. Karena terkadang orang baik tidak selalu memberi kesempatan kedua. Bukan karena mereka menyimpan dendam atau amarah, tetapi karena mereka telah memberikan seluruh jiwa dan cinta kasih mereka pada kesempatan pertama. Ketika akhirnya mereka pergi, apa yang mereka bawa bukan hanya cinta yang pernah mereka beri, tetapi juga pelajaran mendalam tentang bagaimana semestinya mencintai dengan bijaksana dan bagaimana pantasnya kita dicintai sebagai manusia. Semoga semua itu menjadi bekal berharga bagi kita untuk lebih menghargai kasih dan kebaikan di kehidupan ini. Kita hanya bisa berharap
Di waktu yang akan datang, kita menjadi pribadi yang lebih siap. Siap untuk menerima tanpa pernah meremehkan, mencintai tanpa rasa takut, dan menghargai tanpa perlu kehilangan terlebih dahulu. Dan jika hari ini kamu berada di titik harus memilih menjadi seseorang yang pergi dengan kebaikan, atau justru menjadi seseorang yang ditinggalkan dan kehilangan, ingatlah bahwa kedua posisi itu sama-sama menyakitkan. Tapi di balik rasa sakit itu, ada benih yang tumbuh menjadi pelajaran dan kekuatan baru. Hal yang paling penting adalah untuk terus belajar dan tetap percaya bahwa kebaikan, baik dalam memberi maupun menerima, adalah salah satu ungkapan paling kuat dari cinta sejati. Sebab dunia ini sudah terlalu penuh dengan kekerasan dan kekakuan, maka jadilah lembut. Lembut pada diri sendiri, pada orang lain, serta pada cerita-cerita yang belum sepenuhnya kita pahami hingga hari ini. Seiring waktu berjalan, ketika debu perlahan mengendap dan keheningan yang dulu terasa asing mulai menjadi bagian dari rutinitas kita, sesuatu yang baru pun hadir. Sebuah pemahaman yang lebih jernih muncul, seperti kabut yang perlahan tersibat. Saat itulah kita mulai melihat bukan hanya hal-hal yang hilang, tapi juga memahami alasan di balik kehilangan tersebut. Di sanalah tersimpan pelajaran yang lebih dalam dibanding sekadar penyesalan semata. Kita mulai menyadari bahwa seringkali tanpa sengaja, kita memperlakukan orang baik layaknya baju favorit, selalu ada di lemari, tapi terlupakan hingga benar-benar tak ada lagi di sana. Kita sering terjebak dalam keyakinan bahwa mereka akan selalu ada untuk kita. Dengan itu, kita memperlakukan mereka seperti pakaian favorit yang dipakai di saat nyaman, namun dilupakan saat perhatian kita teralihkan pada sesuatu yang baru dan mencolok. Kita lupa bahwa pakaian kesayangan pun butuh dirawat, dihargai, dan disimpan dengan baik. Jika tidak, warnanya akan memudar, bahannya menjadi usang, dan pada akhirnya, saat kita mencarinya kembali, pakaian itu sudah tidak lagi sesuai dengan diri kita yang telah berubah. Hubungan dengan orang baik pun mirip dengan taman. Mereka adalah tukang kebun yang dengan setia menyirami setiap hari, membersihkan rumput liar, dan menjaga tanah tetap subur. Sementara kita sering hanya berperan sebagai pengunjung. Kita datang sesekali menikmati keindahan bunga yang bermekaran tanpa pernah memahami apa yang dibutuhkan agar keindahan itu tetap terjaga. Kita merasa seolah keindahan itu adalah hak kita, sebuah anugerah yang tak akan pernah hilang. Namun ada saatnya ketika tukang kebun itu menjadi letih karena berjuang sendirian, hingga akhirnya mereka memutuskan untuk menutup pagar taman, mengalihkan perhatian mereka untuk merawat tanaman dalam diri mereka sendiri. Ketika kita tidak lagi diizinkan memasuki taman itu, barulah kita sadar, begitu banyak yang tidak kita pahami. Kita tidak tahu nama-nama bunga di sana. Kita tidak tahu jumlah air yang diperlukan untuk menjaga mawar tetap segar. Bahkan, kita tidak menyadari ada tanaman yang layu karena kurang sinar. Kehilangan ini bukan hanya tentang tak dapat lagi mengakses taman itu, tetapi juga tentang ketidaktahuan kita akan cara merawatnya dari awal. Saat kehilangan terjadi, ada proses panjang yang harus kita jalani untuk memahaminya. Kita mungkin mencoba membujuk diri sendiri dengan berbagai narasi. Mungkin ini belum waktunya. Mungkin nanti ketika aku menjadi lebih baik, kita bisa bertemu lagi. Mungkin ini hanyalah sebuah jeda, bukan akhir. Namun jauh di dalam hati, kita tahu kebenarannya. Orang baik yang memutuskan pergi dengan penuh kejelasan jarang sekali kembali. Mereka tidak meninggalkan kita untuk memberikan waktu agar kita berubah, melainkan karena perjalanan evolusi mereka sendiri telah dimulai, tanpa kita di dalamnya. Dan disitulah ironi pahitnya, kita seringkali baru mulai berevolusi setelah kehilangan mereka. Kita baru belajar tentang arti komunikasi yang benar, menghormati batasan, dan pentingnya konsistensi. Namun sayangnya, pelajaran ini datang setelah semuanya terlambat. Setiap pelajaran yang sebenarnya dapat kita terapkan bersama mereka. Andai saja kesadaran itu hadir lebih awal, tetapi hidup jarang memberikan andai, ia lebih sering memberikan kenyataan untuk dihadapi. Seiring waktu, kita mulai mempertanyakan konsep kecocokan dan takdir. Dahulu mungkin kita berpikir bahwa misteri cinta harus seintens kilat, bahwa cinta harus mendebarkan dan penuh ketidakpastian,
bahwa pasangan seharusnya membuat kita merasa harus berjuang keras untuk dicintai. Namun, kehadiran orang baik mengubah persepsi itu. Mereka memberikan kehangatan yang sederhana, seperti sinar matahari pagi yang konstan, tidak silau tetapi menghangatkan dan menenangkan. Mereka ada tanpa gaduh, membangunkan kita dengan lembut, memberikan cinta yang terasa alami seperti nafas, sesuatu yang begitu vital namun sering diabaikan sampai akhirnya kita kehilangan udara itu. Kita terlalu terbiasa memuja cinta yang penuh drama hingga lupa menghargai cinta yang membawa kedamaian. Dan saat kedamaian itu lenyap, barulah kita menyadari betapa kita tidak butuh lebih banyak drama, melainkan lebih membutuhkan ketenangan. Kemudian tibalah tahap yang sulit, penerimaan perlahan atas kenyataan. Menerima bahwa sesuatu yang begitu berharga telah hilang, menerima bahwa penyesalan tidak mampu memutar waktu, menerima bahwa kisah dengan mereka mungkin sudah berakhir dan halaman-halaman berikutnya harus ditulis dengan warna yang baru. Meski begitu, dalam penerimaan tersebut tersimpan ruang untuk harapan yang segar. Bukan harapan untuk kembali ke masa lalu, melainkan harapan untuk tumbuh. Harapan agar suatu hari nanti kita bisa menjadi individu yang lebih baik bagi diri sendiri terlebih dahulu, agar kita bisa belajar mencurahkan pada diri sendiri apa yang dulu kita rindukan dari mereka, kesabaran, pengertian, dan kehadiran yang konsisten. Siapa tahu ketika kita telah menjadi versi diri yang lebih utuh, kita akan bertemu cinta yang baru, entah dengan mereka dalam babak baru, dengan orang yang berbeda, atau bahkan dengan diri kita sendiri saat akhirnya merasa cukup. Yang pasti, kepergian orang baik selalu meninggalkan gema. Gema itu tidak selalu menyakitkan, justru lambat laun dapat berubah menjadi penuntun lembut. Saat godaan untuk meninggalkan hal-hal baik datang, gema tersebut akan berbisik dan mengingatkan kita pada pelajaran berharga yang tak ingin lagi kita lupakan. Setiap kali kita diberi kesempatan baru untuk merasakan cinta dengan penuh kesadaran, bisikan lembut kehidupan seolah mengingatkan kita untuk terus menghargai perasaan itu. Namun, di saat kita merasa seperti diabaikan atau tidak dihargai, bisikan yang sama bertutur halus bahwa mungkin di waktu yang lalu kita pernah tanpa sadar melakukan hal yang serupa. Pada akhirnya, perubahan diri adalah hal yang tak terelakkan. Kehilangan seseorang yang baik seringkali menjadi salah satu pengalaman paling menyakitkan, sekaligus memberikan pembelajaran yang mendalam. Dari situ, kita belajar bahwa cinta yang paling menyentuh adalah cinta yang hadir dengan kelembutan. Kita diajarkan bahwa kesetiaan tidak hanya soal bertahan dalam penderitaan atau kesulitan, tetapi lebih tentang pilihan untuk hadir dengan penuh kerelaan. Kepergian pun kerap kali bukan sekadar tanda dari kegagalan, tetapi lebih kepada sebuah penutup babak dalam pelajaran kehidupan yang sedang kita jalani. Mungkin saja langkah kita tidak lagi beriringan dengan mereka yang pernah hadir dalam hidup, namun bekas jejak yang mereka tinggalkan akan selalu berjalan bersama kita, seperti benih yang telah ditanam dengan keheningan. Suatu hari nanti, benih itu dapat tumbuh menjadi bunga indah di taman hati kita, lebih cerah, lebih bijaksana. Sebab pengalaman melukiskan bahwa mereka yang mengajarkan kita nilai cinta sejati kerap kali adalah mereka yang tidak menunggu di garis akhir perjalanan kita. Namun demikian, mereka telah mewariskan sesuatu yang lebih berharga, sebuah peta, kompas, dan keberanian untuk kita terus melangkah. Entah melanjutkan perjalanan seorang diri atau bersama dengan seseorang baru yang akan mampu melihat dan menghargai segala usaha serta langkah-langkah kecil maupun besar yang telah kita tempuh menuju kehidupan yang penuh makna.